Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1166-1170. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah beberapa saat, semangat Kinmu telah pulih dan raut wajahnya menjadi bersemangat. Hati semua yang mulia surgawi yang hadir bergetar, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Dibandingkan dengan dewa dan iblis biasa, dia berkali-kali lebih cepat. Kinmu merenung sejenak sebelum memanggil naga kilin dan Yaner ke sisinya. Aku juga perlu pergi sebentar dan merekrut beberapa dewa dari Eternal Peace untuk membantu menjelajahi pegunungan kayu hitam. Kalian berdua bisa tinggal di sini untuk saat ini. Naga kilin dan Yaner terlonjak kaget dan menggelengkan kepala. Kinmu berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu takut pada binatang buas itu. Aku akan meninggalkan pagoda langit berkaca di sini. Dengan harta karun ini, kalian bisa tenang. Pi dapat mengendalikan harta karun ini sebaik aku. Selain itu, dengan kematian ibu binatang buas itu, bahkan jika ada ibu binatang buas yang baru, akan butuh beberapa tahun untuk menjadi dewasa. Tidak perlu khawatir. Naga kilin tergagap, pegunungan kayu hitam ini sangat aneh. Kinmu berkata sambil tersenyum, apa yang aneh? Bagaimana mungkin kau masih takut setelah aku memberikan pagoda langit berkaca kepadamu? Aku pergi dulu. Naga kilin bergetar, dan Kinmu tiba-tiba mengirimkan suaranya, butuh waktu bagiku untuk kembali ke kedamaian abadi. Beberapa yang mulia surgawi ini pasti akan mengirim murid-murid mereka kembali dari surga surgawi. Orang-orang ini tidak baik, jadi kamu harus berhati-hati. Mereka pasti akan datang dan mencoba merebut pagoda langit berkaca. Suaranya penuh dengan niat membunuh, bahkan jika ayah seorang raja surgawi datang, bunuh dia. Kinmu menarik kembali kesadaran ilahinya dan tersenyum pada 8 yang mulia surgawi. Dia tertawa dan berkata, semuanya, silakan. Para yang mulia surgawi berkata dengan sopan, saudara Daomu, silakan. Mereka berjalan keluar dari pegunungan kayu hitam, dan Kinmu segera mengeluarkan altar pengorbanan. Semua orang berdiri di altar pengorbanan, dan Kinmu berusaha mencari altar pengorbanan yang ditinggalkan di pintu masuk pengadilan leluhur. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Altar pengorbanan itu sebenarnya telah hilang. Sudut mata Kinmu berkedut. Mungkinkah aku terlalu banyak menguras tenagaku sekarang dan indraku tidak cukup kuat? Ia mencoba mencari lagi, tetapi ia tetap tidak dapat merasakan altar pengorbanan. Setetes keringat dingin muncul di tengkuknya. Altar pengorbanan itu memang sudah tidak ada lagi. Mungkin bukan altar pengorbanan yang dipindahkan, tetapi dihancurkan oleh seseorang. Bahkan jika altar pengorbanan dipindahkan, aku masih bisa merasakan di mana tempatnya. Hanya dengan menghancurkan altar pengorbanan dan menghancurkan rune di atasnya, aku tidak bisa lagi merasakan lokasinya. Tetesan keringat dingin mengalir di belakang lehernya. Senyum mengembang di wajah Kinmu, dan senyumnya perlahan membeku. Alasan mengapa dia bisa bertahan hidup di istana leluhur adalah karena dia memiliki kemampuan untuk membawa 8 dewa surgawi keluar dari istana leluhur. Sekarang setelah dia kehilangan kemampuannya, bagaimana dia akan mempertahankan hidupnya? Nyonya surgawi Qiang terbatuk dan bertanya, saudara Daomu, kapan kita bisa berangkat? Tatapan mata para celestial venerable lainnya juga tertuju pada wajah Kinmu, dan mereka menunjukkan ekspresi bingung. Kinmu tertawa terbahak-bahak, dan orang-orang di altar pengorbanan juga tertawa. Hanya Celestial Venerable Hao dan Divine Kingsu yang tidak memiliki ekspresi di wajah mereka. Tawa Kinmu yang riang berangsur-angsur mereda saat dia berkata dengan serius, kita tidak bisa pergi lagi. Seseorang telah menghancurkan altar pengorbanan di luar. Senyum di wajah semua orang perlahan memudar. Dewa penguasa Langsuan berkata dengan acuh tak acuh, yang mulia surgawimu tidak bercanda, kan? Kinmu berkata dengan wajah serius, beraninya aku bercanda tentang ini. Satu-satunya alasan mengapa aku mampu bertahan hidup di pengadilan leluhur adalah karena aku memiliki kemampuan untuk membawamu masuk dan membawamu keluar. Jika aku tidak dapat mengirimmu keluar, bukankah aku akan bermain-main dengan hidupku? Altar pengorbanan memang dihancurkan oleh seseorang. Jika aku tidak salah, orang yang menghancurkan altar pengorbanan adalah Yang Mulia Surgawi ke-11 dari surga surgawi. Ekspresi Yang Mulia Hong sedikit berubah. Ming Fangyu. Yang Mulia Xiao berkata, Ming Fangyu sudah meninggal, jadi itu bukan dia. Roh primordialnya diambil oleh Yang Mulia Ling,
dan tubuh jasmaninya dipotong oleh Qin Ye. Dewi Qiang, Dewa Berdaulat Langsuan, Raja Dewa Zhu, dan yang lainnya semua memandang Qin Mu. Yang Mulia Surgawi Gong terbatuk dan berkata, "Yang Mulia Surgawimu, jangan membuat kami penasaran. Siapakah Yang Mulia Surgawi ke-11 dari surga surgawi?" Qin Mu menghela nafas dan berkata, "Nyonya Yuanmu." Di altar pengorbanan, tubuh para Yang Mulia Surgawi sedikit gemetar. Mereka mundur selangkah dan saling menatap dengan waspada. Mereka tampak sangat harmonis saat bekerja sama menghadapi para dewa kuno. Mereka memerintah langit surgawi bersama-sama, maju dan mundur bersama-sama. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa meskipun mereka adalah mitra, mereka juga pesaing. Aliansi di antara mereka tidaklah tak terpatahkan. Mereka sudah lama menduga bahwa Kaisar Agung dan Kaisar Langit bersembunyi di antara mereka. Mungkin bahkan Permaisuri Langit dan Nyonya Yuanmu bersembunyi di sekitar mereka. Keempat dewa kuno ini bahkan mungkin adalah 10 Yang Mulia Langit. Jika Nyonya Yuanmu bersembunyi di antara mereka, siapakah dia? Semua orang memandang ke arah Yang Mulia Surgawi Gong, Nyonya Surgawi Yan, dan Nyonya Surgawi Qiang. Mereka jelas lebih curiga kepada 3 Yang Mulia Surgawi perempuan. Terutama bagi Putri Surgawi Qiang dan Putri Surgawi Yan. Permaisuri Surgawi dan Nyonya Yuanmu adalah bagian dari harem Kaisar Surgawi, dan Putri Surgawi Qiang dan Putri Surgawi Yan juga merupakan bagian dari haremnya secara nama. Hal ini membuat mereka curiga. Nyonya Yuanmu tidak ada di antara kita, dan dia tidak termasuk di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Kedudukannya di surga surgawi seharusnya lebih rendah darimu. Dia tidak memasuki pengadilan leluhur tetapi dia telah tiba di luar dan menghancurkan altar pengorbanan, berencana untuk menjebak kita di pengadilan leluhur. Semua orang di altar pengorbanan terdiam. Setelah sekian lama, Nyonya Surgawi Yan berkata, "Jika Nyonya Yuanmu menyegel kita di pengadilan leluhur, dia akan mampu menghadapi Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su. Keduanya tidak tahu identitasnya, jadi sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan dibunuh olehnya. Pada saat itu, mungkin akan ada kembalinya era para dewa kuno." Yang Mulia Xiao menghela napas. Sejak dimulainya era Naga Han hingga sekarang, pencapaian para martir yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Dewi Qiang berkata, "Satu-satunya cara kita bisa meninggalkan istana leluhur adalah dengan membuka segelnya. Namun, jika kita melakukannya, makhluk hampa di istana leluhur pasti akan kabur. Kaisar Agung akan menjadi lebih menakutkan." Dia memasang ekspresi membunuh di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, "Kaisar Agung pasti sedang menunggu kesempatan ini untuk mengumpulkan binatang buas dan membawa bencana ke dunia. Demi keselamatan dunia, kita tidak boleh membuka pengadilan leluhur." Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Gong meliriknya. Nyonya Qiang penuh dengan kebenaran saat dia melihat sekeliling. "Semua orang seharusnya setuju denganku, kan?" Raja Dewa Zhu, Dewa Berdaulat Langsuan, dan yang lainnya terbatuk dan berkata, "Kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Melepaskan sebagian binatang hampa itu berbahaya, tetapi juga sangat berbahaya jika para dewa kuno mengembalikan kekuasaan mereka. Kita harus memilih yang lebih baik dari 2 kejahatan dan berdiskusi lebih lanjut." Semua orang memandang Yang Mulia Surgawi Hao dan berkata, "Yang Mulia Surgawi Hao, Anda adalah pemimpin dari 10 Yang Mulia Surgawi. Ucapkan beberapa patah kata, dan kami akan mendengarkan Anda." Yang Mulia Surgawi Hao melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kaisar Agung telah bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya untuk waktu yang lama. Jika kita tidak memancingnya keluar, akan sulit untuk menyingkirkannya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memancingnya keluar." Hati semua orang tergerak, dan mereka semua mengangguk. Yang Mulia Surgawi Hao melanjutkan, "Para dewa kuno hanya tinggal Adipati Langit dan Pangeran Bumi. Kami peduli dengan kehidupan rakyat jelata dan telah berjuang selama 1.000.000 tahun. Kami hampir berhasil, jadi bagaimana kami bisa membiarkan para dewa kuno bangkit kembali hanya karena binatang buas?" Para Yang Mulia Surgawi bertanya dengan sopan, "Apa niat Yang Mulia Surgawi Hao?" Yang Mulia Surgawi Hao berkata, "Pecahkan segel pengadilan leluhur di lokasi retakan. Lalu, kita akan melapisi segel baru di retakan itu. Dengan kemampuan kami yang berjumlah 8 Yang Mulia Surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit, bukan?" Semua orang menatap ke arah Nona Qiang. "Bagaimana menurutmu, Nona Qiang?" Dewi Qiang tampak gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, "Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Namun, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyegelnya lagi. Kita tidak bisa memberi kesempatan pada Kaisar Agung bajingan itu." Semua orang berkata, Bunda Surgawi sungguh memiliki hati yang penyayang dan menaruh belas kasihan terhadap penderitaan orang-orang.
Kinmu melihat pemandangan ini dan merasa bahwa semua yang terjadi di altar pengorbanan sungguh sangat tidak masuk akal. 8 dewa surgawi ini masing-masing penuh dengan kebenaran dan kebajikan, berpikir demi rakyat jelata. Namun, mereka adalah masalah yang lebih besar daripada para dewa kuno. Yang mulia surgawi Qiang adalah kaisar agung yang disebut-sebut sebagai pengkhianat yang disebutkannya. Yang mulia surgawi Xiao adalah dewa kuno kaisar surgawi penciptaan agung sendiri. Yang mulia surgawi Gong adalah salah satu dari 3 raja dewa agung dari para penguasa penciptaan, yang biasa memperbudak para dewa kuno. Nyonya surgawi yang diduga sebagai permaisuri surgawi, dan yang mulia surgawi Hong adalah adipati surgawi yang ingin mereka gulingkan. Adapun yang mulia surgawi Hao, penguasa dewa Langsuan, dan raja ilahi Zhu, mereka adalah anak-anak dewa kuno yang paling kuat. Kata-kata sombong orang-orang ini hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Betapa ironisnya, betapa ironisnya. Kinmu melihat ekspresi serius mereka dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. 8 yang mulia surgawi meliriknya dan mendengus dingin. Yang mulia surgawimu, kamu sudah tidak berguna bagi kami, jadi mengapa kamu tertawa? Raja Dewa Zhu bingung. Raja Dewa salah. Selain beberapa pengecualian, tidak ada teman Dao di sini yang akan mencoba membunuhku karena aku tahu terlalu banyak rahasia. Jika aku mengungkapkannya sekarang, semua orang akan tamat. Setelah selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Yang mulia Xiao, yang mulia Hong, yang mulia Gong, yang mulia Yan, dan yang mulia Qiang juga tertawa. Hanya yang mulia Hao, dewa berdaulat Langsuan, dan raja dewa Zhu yang tidak tertawa. Yang mulia surgawi Hao berkata dengan acuh tak acuh, mengetahui banyak rahasia terkadang dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi juga dapat membuat seseorang mati dengan sangat cepat dan ceroboh. Misalnya, penguasa matahari agung. Kinmu tersenyum. Terima kasih banyak atas bimbingan Dao Friend Hao. Selama aku bisa tetap hidup di masa sekarang, aku akan merasa puas. Yang mulia surgawi Hao berbalik dan berkata, kalau begitu, mari kita hancurkan celah istana leluhur dan tinggalkan tempat ini sebelum menutup celah itu. 8 Celestial Venerable terbang menuju celah di langit Ancestral Court sementara Kinmu mengikuti di belakang mereka. 8 Celestial Venerable ini masing-masing memiliki motif tersembunyi. Meskipun mereka tidak akan membunuh Kinmu di tempat, mereka masih bisa menyegelnya di Ancestral Court. Jadi, Kinmu harus memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas keluar bersama mereka. Di celah pengadilan leluhur, 8 yang mulia surgawi saling memandang. Yang mulia surgawi Hong tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita gunakan metode kita sendiri untuk menghancurkan segel pengadilan leluhur ini. Semua orang setuju. 8 dewa surgawi segera melancarkan gerakan masing-masing. Dari gerakan ini, orang bisa melihat kultivasi setiap orang. Yang mulia surgawi Hao adalah yang paling menonjol. Dengan satu gerakan, ia memiliki 28 istana surgawi. Istana itu megah dan luar biasa. Berikutnya adalah dewa berdaulat Langsuan, yang memiliki total 26 istana surgawi. Istana-istana itu saling terhubung dan membentuk surga surgawi. Yang mulia surgawi Hong memiliki 25 istana surgawi, Nyonya surgawi Qiang dan Nyonya surgawi Yan memiliki 24, sedangkan yang mulia surgawi Xiao memiliki 20. Raja ilahi Zhu dan yang mulia surgawi Gong memiliki 18. Kinmu mencerna semuanya. Meskipun jumlah istana surgawi mewakili kultivasi setiap orang, Kinmu tidak mempercayai satupun dari 8 yang mulia surgawi. Bahkan jika yang mulia surgawi Hao secara konsisten menunjukkan bahwa ia memiliki 28 istana surgawi, ia tetap tidak mempercayainya. Yang mulia surgawi Hao dapat dianggap sebagai orang yang jujur di antara 8 yang mulia surgawi, tetapi kejujuran ini hanya relatif terhadap 10 yang mulia surgawi. Siapa di antara mereka yang bukan rubah tua yang jenaka? Jumlah istana surgawi yang mereka perlihatkan hanyalah jumlah istana surgawi yang ingin mereka ketahui oleh lawan mereka. Bahkan jika salah satu dari mereka mengungkapkan 35 istana surgawi sekaligus, Kinmu tidak akan terkejut sama sekali. 8 dewa surgawi menggunakan seni ilahi mereka sendiri, dan seni ilahi yang mereka gunakan sebenarnya adalah sistem seni ilahi para dewa kuno. Seni ilahi yang digunakan semuanya menggunakan jalan aljabar leluhur Dao untuk membentuk Dao agung dari setiap dewa kuno. Kinmu tidak mempercayainya sama sekali. 8 dewa langit ini semuanya licik dan telah memasuki jalan mereka, memasuki Dao mereka sejak lama. Seni ilahi mereka jelas bukan seni ilahi para dewa kuno yang dibangun di atas fondasi jalan aljabar, melainkan seni ilahi agung yang telah mereka pahami setelah mereka memasuki jalan tersebut. Seni ilahi yang mereka tampilkan hanya untuk membingungkan orang lain.
Persekongkolan antara 10 dewa langit dari surga surgawi lebih hebat dari yang dapat dibayangkan siapapun. Meskipun kedelapan Celestial Venerable tidak menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya, mereka tetaplah Celestial Venerable. Kekuatan seni ilahi mereka sangat luas dan dahsyat, dan gelombang kekuatan penghancur dunia menyapu ke arah retakan di pengadilan leluhur. Saat seni dewa ini memasuki celah tersebut, punggung langit surgawi, alam primordial, Suandu, Yudu, dan 4 ekstremitas muncul dari celah tersebut untuk melawan seni dewa mereka. Pada akhir era primordial kuno, Dewa kuno Kaisar Langit Penciptaan Agung, memimpin semua dewa di dunia untuk menyegel pengadilan leluhur dalam upaya untuk mengubur semua sejarah pengadilan leluhur yang tidak terhormat. Dia menggunakan darah para dewa kuno dan dawa agung para dewa kuno. Dengan penambahan bagian belakang surga surgawi, alam primordial, Suandu, Yudu, dan dunia lainnya, seberapa mengerikankah segel itu? Akan tetapi, sekarang setelah kedelapan dewa surgawi bersatu, kemampuan mereka dapat sepenuhnya menandingi para dewa di masa lalu. Selain itu, mereka hanya ingin membuat jalan keluar dan tidak sepenuhnya menghancurkan segel istana leluhur, jadi tugasnya menjadi lebih mudah. Tubuh kedelapan Celestial Venerable itu agung, dan tubuh jasmani mereka membesar. Bahkan 20 Celestial Heaven yang melayang di belakang mereka tidak tampak begitu mengagumkan. Cahaya ilahi di belakang kepala mereka membentuk roda yang berputar perlahan. Semua jenis seni ilahi muncul dari roda cahaya dan membuka retakan. Mereka terbang maju dan masuk semakin dalam ke dalam segel, semakin dekat dan dekat untuk bisa keluar dari pengadilan leluhur. Kinmu mengikuti di belakang mereka dan berbalik untuk melihat. Dia melihat mata besar muncul di langit dan tanah pengadilan leluhur, menatap mereka dengan rakus. Itu adalah binatang hampa. Ibu binatang buas itu dibunuh oleh Kinmu di pagoda langit berkaca. Sebelum yang baru terbentuk, binatang buas itu tidak memiliki pemimpin. Tanpa ibu binatang itu, Nyonya Surgawi Qiang tidak dapat memobilisasi begitu banyak binatang buas sekaligus. Binatang-binatang hampa ini tidak memiliki pemilik dan dipenuhi dengan keserakahan terhadap dunia luar. Karena takut pada Kinmu dan 8 dewa surgawi, mereka tidak berani maju. Ketika Kinmu dan 8 dewa langit hendak meninggalkan istana leluhur, makhluk-makhluk hampa akhirnya keluar dari kehampaan dan terbang menuju celah itu. Akhirnya, 8 Celestial Venerable berhasil menembus segel, dan mata Divine King Su berbinar. Dia hendak mengirim Kinmu kembali ke pengadilan leluhur ketika sebuah cahaya menyala. Kinmu mengeksekusi seni teleportasi ilahinya dan berteleportasi keluar. Raja Dewa Zhu segera menyerah pada ide ini dan memuji dalam hatinya, bocah ini dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jika dia tumbuh bersama kita saat itu, Yang Mulia Surgawi Hao mungkin belum tentu menjadi pemimpin di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dia tampak berkepala panas, tetapi sebenarnya dia berhati-hati dan memuji Kinmu. Semua orang keluar dari istana leluhur, dan 8 Yang Mulia Surgawi segera mengeksekusi segel mereka sendiri untuk menutup celah-celah istana leluhur. Nona Surgawi Yan tersenyum. Saudara Daomu, kamu adalah yang paling senior di aliansi surgawi, jadi kamu juga harus menambahkan segel. Perintah Nyonya Surgawi, bagaimana mungkin aku berani tidak mematuhinya? Kinmu melangkah maju dan berkata dengan tegas, demi orang-orang di dunia, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencegah para iblis di istana leluhur melarikan diri. Dia membuat segel dan menyegel istana leluhur dengan 8 Yang Mulia Surgawi. Dewa penguasa Langsuan dengan sengaja menangkis segelnya dan menghancurkan lebih dari setengah segel Kinmu. Para dewa tertinggi lainnya mengikuti, menggiling segel Kinmu menjadi jarum yang sangat halus. Semua orang tertawa serempak, segel Yang Mulia Surgawimu bagaikan paku yang tertancap di antara segel kita, seperti halnya Yang Mulia Surgawimu bagaikan paku yang tertancap kuat di langit surgawi dan aliansi surgawi. Kinmu juga tertawa keras, dan semua orang tertawa gembira. Ketika semua orang selesai tertawa, mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa altar pengorbanan yang ditinggalkan Kinmu di luar istana leluhur memang telah hilang. Bahkan 2 kereta harta karun surgawi dan 18 naga surgawi telah lenyap tanpa jejak. Hanya sisa samar dari seni ilahi yang tersisa di langit berbintang, membuat orang-orang merasa ngeri. Yang Mulia Surgawi Hao memandang Yang Mulia Surgawi Hong dan berkata, Saudara Dao, kemarilah dan lihat siapa yang melakukan ini. Yang Mulia Hong mengangguk dan seberkas ki iblis terbang keluar. Namun, ki iblis menyatu dengan akibat dari seni ilahi dan berangsur-angsur berubah, menyebabkan sosok orang itu muncul. Ekspresi dari 8 Celestial Venerable berubah pada saat yang sama. Sosok yang muncul tidak lain adalah Celestial Venerable Yu, seorang Divine Weapon. Orang yang telah menghancurkan altar pengorbanan Kinmu,
dan memusnahkan 2 kereta Celestial Venerable dan 18 naga surgawi tidak lain adalah artefak ilahi Celestial Venerable Yu yang sangat kuat. Jumlah artefak ilahi Celestial Venerable Yu terbatas. Meskipun Istana Penciptaan Patriark telah menciptakan banyak artefak ilahi Celestial Venerable Yu yang lebih kecil, hingga saat ini, hanya 10 yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi Dewa Penguasa Langsuan berubah, dan dia berkata dengan suara serak, dan sekarang ada yang ke-11. Siapa sebenarnya yang menciptakan artefak ilahi ke-11 ini, Yang Mulia Surgawi Yu? Tentu saja Nyonya Yuanmu. Yang Mulia Surgawi Gong melihat sekeliling dan berkata, kita tidak dapat menemukan jejak apapun di sini. Kereta harta karun kita dan altar pengorbanan Yang Mulia Surgawimu tampaknya telah hancur total. Hanya permaisuri surgawi dan saudara perempuannya yang memiliki cara seperti itu. Dewi Surgawi Yan dan Dewi Surgawi Qiang mengangguk. Hanya seni ilahi reruntuhan akhir milik permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu yang dapat menghancurkan materi sepenuhnya. 8 Celestial Venerables menunjukkan ekspresi khawatir. Raja Dewa Zhu berbisik, tapi Nyonya Yuanmu sudah dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Semua orang terdiam. Di surga surgawi, memang ada Yang Mulia Surgawi ke-11. Yang Mulia Surgawi ini adalah dewa kuno yang lahir dari Dao, Nyonya Yuanmu, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan materi. Qinmu tiba-tiba bertanya, mungkinkah Nyonya Yuanmu adalah Yang Mulia Surgawi Huo atau Yang Mulia Surgawi Su? Semua orang tercengang. Qinmu mengedipkan matanya dan berkata, di antara 10 Yang Mulia Surgawi, hanya mereka berdua yang tidak ada di sini. Mereka adalah tersangka terbesar. Yang Mulia Surgawi Hao terbatuk dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Surgawimu, jangan mencoba mengotori air. Mereka memimpin pasukan surgawi untuk menyerang kekosongan besar. Mereka tidak dapat memisahkan diri, jadi itu bukan mereka. Qinmu menunjukkan senyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Tujuannya memang untuk memperkeruh keadaan. Bahkan jika Yang Mulia Hao mengucapkan kata-kata itu, sulit baginya untuk tidak mencurigai Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su. Selama dia mencurigainya, kata-kata Qinmu tidak akan sia-sia. Masa-masa sulit, Yang Mulia Hong menghela napas kecewa dan sedih, mendesah sedih, dewa-dewa kuno ini sudah mati tetapi belum hilang. Kapan kita bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya dan mengembalikan kedamaian kepada rakyat jelata? Ayo pergi. Lengan bajunya berkibar tertiup angin saat ia melarikan diri ke kejauhan. Para Celestial Venerable lainnya juga pergi, meninggalkan Qinmu di sana. Wajah Qinmu menjadi hitam saat dia bergegas melanjutkan perjalanannya. Langit berbintang itu luas. Meskipun kecepatannya tidak lambat, ia masih jauh lebih lambat daripada para Celestial Venerable ini. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan setelah berlari selama beberapa bulan, ia akhirnya bertemu dengan bintang pertama. Jika aku menggunakan kedua kakiku untuk bepergian, aku mungkin membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk kembali ke surga. Qinmu menenangkan diri dan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki lentera yang diberikan oleh Yang Mulia Yue. Hatinya sedikit tergerak, Yang Mulia Yue menetapkan jalannya menggunakan seni ruang, dan menjadi Yang Mulia generasi pertama. Mungkin lenteranya menyimpan beberapa rahasia. Dia mengeluarkan lentera dan memegangnya di tangannya. Ki vitalnya yang padat merangsang lentera. Setiap kali cahaya lentera bersinar, langit berbintang akan menyusut di bawah kakinya. Di bawah penerangan cahaya ini, matahari di kejauhan juga menjadi sangat kecil, seolah-olah dapat dilintasi dengan satu langkah. Qinmu tertegun. Ia mencoba melangkah maju dan melihat bahwa ia telah melintasi tata surya ini dalam satu langkah. Setelah mengambil puluhan langkah, ia telah melintasi nebula. Seni ilahi ini layak menyandang gelar Yang Mulia Surgawi. Ia membawa lentera dan melangkah maju. Saat ia berjalan melalui galaksi yang tak terbatas, ia tak dapat menahan diri untuk berseru kagum tanpa henti. Lentera yang diberikan oleh Yang Mulia Yue memang merupakan harta yang layak untuk Yang Mulia. Sungguh mengagumkan. Seni ilahi Yang Mulia Yue begitu luar biasa, jadi apa yang menyebabkan kakinya lumpuh? Mengapa dia tidak bisa disembuhkan? Qinmu merasa bingung. Ia kemudian teringat lukisan yang diberikan oleh Yang Mulia Yue. Lukisan itu telah digambar oleh Qinmu dan diberikan kepada Yang Mulia Yue. Di hutan persik, Yang Mulia Yue telah memberikan lukisan itu kepadanya. Aku masih punya 2 kesempatan lagi untuk kembali ke masa lalu. Aku berencana menggunakan 1 kesempatan untuk menyelamatkan Celestial Venerable Ling. Di kesempatan lainnya, aku mungkin bisa bertemu Celestial Venerable Yue. Dia membawa lentera dan berjalan melalui langit berbintang. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil telur Grand Beginning dan dengan hati-hati mempelajari suara Dao yang keluar darinya. Tanpa disadari, pikirannya terlelap dalam tidur panjang, tetapi langkah kakinya terus melangkah maju.
Pemandangan mimpinya muncul dari benaknya, dan dalam banyak mimpi, ratusan Kinmu kecil merangkak keluar. Mereka mendengarkan suara Dao Grand Beginning saat mereka dengan tekun menulis dan melukis. Setelah lebih dari 10 hari, Kinmu berhasil menyusul Yang Mulia Gong. Di bawah tatapan mata Yang Mulia Gong yang tercengang, dia membawa lentera dan pergi tanpa berpikir dua kali. Setelah setengah hari, Kinmu bertemu dengan Dewi Surgawi Yan dan Raja Dewa Zhu. Kedua Dewa Surgawi itu menatapnya dengan mata terbelalak. Kinmu bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan berlari sambil memegang lentera. Anak nakal ini punya telur di kepalanya dan matanya bahkan tidak mengarah ke depan. Raja Dewa Zhu sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Namun, dia tidak berhasil mengejar Kinmu dan malah menjauh darinya. Raja Dewa Zhu menjadi marah dan mengutuk. Kinmu bertemu dengan Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Qiang. Kedua Yang Mulia itu mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Mereka melihat Kinmu berjalan melewati mereka. Keduanya menatap Kinmu yang sedang tertidur dengan linglung. Celestial Venerable Qiang tersenyum dan berkata, "Saudara Dao, lihat telur itu. Bukankah itu terlihat seperti harta karun yang hilang di Clear Sun Hall? Aku bukan bagian dari keluarga kaisar, bagaimana mungkin aku tahu harta karun apa saja yang ada di aula matahari cerah?" "Jangan bercanda," selir surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao dan Dewa Berdaulat Langsuan berjalan di paling depan. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang untuk melihat. Mereka melihat Kinmu berjalan dari belakang sambil mendengkur. Kecepatannya sangat mengagumkan saat ia melewati mereka. Seni ilahi Yang Mulia Yue layak menjadi salah satu seni ilahi yang paling aneh. Dewa penguasa Langsuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan acuh tak acuh, betapapun hebatnya, dia hanyalah orang yang lumpuh. Satu-satunya bagian yang bisa dia gerakkan sekarang adalah kedua tangannya dan kepalanya. Jika dia tidak berperilaku baik, dia bahkan tidak akan bisa menggerakkan kepalanya lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewa Berdaulat Langsuan berkata sambil tersenyum, "Dulu, untuk melumpuhkannya, kami harus melalui banyak liku-liku, dan metode kami tidak terlalu terhormat. Pemenang mengambil semuanya, kekalahan adalah kekalahan." Tatapan mata Yang Mulia Surgawi Hao begitu dalam saat dia berkata, setelah Yang Mulia Surgawi meninggal, dia mengumumkan kepada dunianya bahwa dia akan mengikuti seleksi dan tidak akan keluar selama lebih dari beberapa ratus ribu tahun. Namun, ketika Yang Mulia Surgawi Ling pergi untuk bertanya kepadanya, dia mengingkari janjinya dan keluar. Kedua wanita ini benar-benar ingin menjungkirbalikkan surga. Dewa penguasa Langsuan berkata, semua ini berkat pemahaman mendalam dari Yang Mulia Surgawi Xiao. Yang Mulia Surgawi Hao mengangguk pelan, dan tatapannya aneh. "Xiao Weisu, orang ini, hehe. Sangat menarik, dia belum pernah melawanku sebelumnya, dan dia tidak akan melawanku di masa depan." Dewa penguasa Langsuan tidak tahu apa maksudnya, namun dia tidak bertanya. Alasan mengapa dia mampu hidup sampai sekarang adalah karena dia mencoba untuk bertindak bodoh. Meskipun kemampuannya tidak kalah dengan Yang Mulia Surgawi Hao, dia tidak pernah menonjol dan membiarkan Yang Mulia Surgawi Hao menjadi pusat perhatian. Langkah kaki Kinmu tidak tampak secepat itu, tetapi dia sendiri sangat cepat. Di alam mimpi di atas kepalanya, Kinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi telur untuk mempelajari dan mengatur semua jenis rune Dao besar. Tiba-tiba, Kinmu yang kecil menunjuk ke depan dengan ekspresi serius. "Maha." Kinmu kecil lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat langit surgawi tepat di depan mereka. Mereka buru-buru menunjuk ke depan. "Maha-maha." Guji-guji. Alam mimpi runtuh, dan Kinmu terbangun dari tidurnya. Dia mengangkat tangannya untuk menyimpan telur Grand Beginning. Mata di tengah alisnya terbuka, dan cahaya ilahi bersinar pada telur Grand Beginning untuk menyimpannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gerbang surgawi barat dari surga surgawi. Dia menyingkirkan lentera dan berjalan ke gerbang surgawi barat. Tak lama kemudian, dia mencapai istana penciptaan patriark. Kinmu melewati istana penciptaan leluhur dan melihat banyak kapal penuh barang berlayar keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Penguasa istana surgawi penciptaan leluhur adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat. Namanya adalah Sikiluo, dan dikabarkan bahwa dia adalah batu suci yang membangkitkan roh dan berkultivasi ke alam tahta kaisar. Orang ini ahli dalam menempa dan merupakan Grandmaster penempaan nomor 1 di Celestial Heavens. Artefak penciptaan ilahi dikendalikan olehnya. Kinmu berhenti untuk melihat sekeliling dan melihat Ling Yuxiu secara pribadi mengawal barang-barang dari Eternal Peace untuk melapor kepada Sikiluo. Yun Cuxiu juga berada di kapal dan sedang sibuk. Ketika melihatnya, iblis wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu karena kegembiraan.
Dia berdiri di haluan kapal dan melambaikan tangannya dengan dada membusung. Dia bahkan memiringkan kepalanya untuk mengatakan sesuatu kepada Ling Yuxiu. Wajah Qin Mu menjadi hitam, dan dia mendengus dingin. Gadis penggoda kecil, bagaimana mungkin aku tergoda olehmu? Ketika dia memikirkan hal ini, dia berjalan menuju kapal kargo Eternal Peace. Si Qiluo memimpin para dewa istana penciptaan patriark untuk menghitung berbagai senjata ilahi. Suaranya keras dan jelas karena datang dari jauh. Kaisar Yanxiu, senjata ilahi Anda ini tidak berkualitas tinggi. Saya ingin diskon untuk barang-barang ini. Catatan, penggunaan istilah kaisar sebagai pengganti permaisuri karena para kultivator wanita tidak disebut sebagai praktisi tahta permaisuri. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara Ling Yuxiu terdengar. Dewa tertinggi, barang-barang dari Eternal Peace kita sudah yang termurah di antara semua surga besar. Selain Eternal Peace, tidak ada surga lain yang bisa memberimu harga seperti itu. Jika kau menekan harganya lebih rendah lagi, Eternal Peace tidak akan mendapat untung, dan bahkan gajinya akan sulit dibayar. Gembala sapi, Celestial Venerable Mu. Matanya berbinar saat melihat Qin Mu berjalan mendekat. Dia hampir meneriakkan kata, gembala sapi, ketika tiba-tiba dia tersadar dan mengubah kata-katanya. Si Qiluo melirik Qin Mu yang sedang berjalan mendekat, dan mencibir, bahkan jika penggembala sapimu datang, itu tidak akan berhasil. Aku orang yang keras kepala. Bahkan jika ke-10 penggembala sapi datang, aku tidak akan membiarkannya goyah. Tepat saat dia berkata demikian, raut wajahnya berubah drastis. Dia melihat Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Dewa Langsuan berjalan memasuki istana penciptaan leluhur bersama-sama. Kulit dan janggut di wajah si Qiluo bergetar, dan kakinya gemetar. Dia hendak berlutut. Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Langkah kaki Daoyoumu cukup cepat. Qin Mu berkata dengan sopan, itu hanya meminjam kekuatan harta karun, tidak ada yang luar biasa. Teman Dao memiliki kemampuan sejati. Tatapan Yang Mulia Surgawi Hao beralih ke Yun Cuxiu. Dia mencibir dan memiringkan kepalanya. Si Qiluo, kamu yang bertanggung jawab atas artefak penciptaan ilahi. Izinkan aku bertanya padamu, berapa banyak artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu yang telah kamu ciptakan? Si Qiluo berlutut sambil menjatuhkan diri. Tubuhnya gemetar saat mengobrak-abrik buku rekening. Yang Mulia Surgawi Hao mendengus, aku tidak memintamu untuk berlutut, jadi mengapa kamu berlutut? Si Qiluo mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf, kedua kakiku selalu tidak patuh. Setiap kali aku melihat seorang Yang Mulia Surgawi, aku selalu merasa lebih nyaman saat berlutut. Yang Mulia Surgawi, mohon tunggu sebentar. Aku akan mencari buku catatan. Kaisar Dewa Langsuan tersenyum hangat di sampingnya. Tuan Istana Si tidak perlu khawatir. Saudara Dao Hao tidak akan memeriksa perbendaharaan kecilmu. Keuntungan yang kau hasilkan saat kau melaporkan kebohongan tentang perbedaan harga bukanlah apa-apa. Keringat dingin membasahi dahi si Qiluo, dan dia menjadi semakin gelisah. Dia baru menemukan catatan artefak penciptaan ilahi setelah sekian lama dan buru-buru menyerahkannya kepada Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao membuka buku catatan itu dan membacanya dengan saksama. Wajahnya menjadi semakin gelap, wajahnya pucat pasi dan dia merasa gelisah. Yang Mulia Surgawi Hao menyerahkan buklet itu kepada Kaisar Dewa Langsuan, yang berada di sampingnya. Kaisar Dewa Langsuan membolak-baliknya, dan Qin Mu mencondongkan tubuhnya. Kaisar Dewa Langsuan buru-buru menutup buklet itu dan tersenyum ambigu, apakah Yang Mulia Surgawimu juga ingin membuat artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu? Anda tidak dapat melihat buklet akun ini. Cerewet, Qin Mu tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa melihat, biarlah. Artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu yang ditempa oleh artefak penciptaan ilahi, aku juga menginginkannya. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Hao lembut saat dia berkata, bukannya aku tidak mau memberikannya kepada sahabat Dao, hanya saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu sangat luar biasa. Tidak banyak bahan-bahan seperti ini di surga surgawi, dan aku tidak punya sumber daya cadangan untuk membuat yang lain. Qin Mu tersenyum, mengetahui bahwa dia secara alami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kaisar Dewa Langsuan mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Istana Si, Anda telah menciptakan 11 artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu. Yang Mulia Surgawi Hao menatap si Qiluo dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memintamu untuk membuat artefak dewa ke-11 ini? Si Qiluo ragu sejenak dan berkata dengan hati-hati, Yang Mulia meminta saya untuk membuat ini. Saya punya surat dari Yang Mulia di sini. Dia berlutut di tanah dan mencari-cari. Setelah mencari cukup lama, dia akhirnya menemukan surat Kaisar Langit dan menyerahkannya dengan hati-hati.
Yang Mulia Surgawi Hao membuka surat itu, dan ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia melirik Yun Cuxiu, yang tidak jauh darinya. Yun Cuxiu berlari ke sana kemari dengan gembira, membantu para dewa dan iblis perdamaian abadi membawa senjata-senjata suci, mengabaikannya. Sudut mata Yang Mulia Surgawi Hao berkedut. Gadis yang begitu lincah dan imut memang sangat menarik, tetapi dia harus memanggilnya ibu. Kaisar Dewa Langsuan mengamati ekspresi Yang Mulia Surgawi Hao dan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. 10 Yang Mulia Surgawi mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi bersama-sama. Tampaknya aman, tetapi sebenarnya memberi orang kesempatan. Nyonya Yuanmu tidak termasuk di antara 10 Yang Mulia Surgawi, tetapi dia telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi saat 10 Yang Mulia Surgawi tidak siap. Dia menggunakan tubuh jasmani ini untuk membuat dekrit, menciptakan senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Yu. Jika Yang Mulia Surgawimu mengambil kesempatan ini, hehe, orang ini mungkin akan membuat artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu untuk dirinya sendiri. Kaisar Dewa Langsuan menatap Qinmu, dan hatinya bergetar. Memang, dia melihat mata Qinmu bersinar terang. Jelas bahwa dia ingin menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk menciptakan artefak ilahi Yang Mulia Surgawi Yu untuk dirinya sendiri. Dia terbatuk dan mengingatkan Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao langsung mengerti dan berkata dengan jelas, "Si Qiluo, kepala anjingmu masih berguna, jadi aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tanpa perintah dari semua Yang Mulia Surgawi, bahkan jika Kaisar Surgawi datang sendiri, kamu tidak diizinkan untuk membuat artefak ilahi lainnya Yang Mulia Surgawi Yu." Si Qiluo buru-buru menyatakan kesetiaannya dan berkata, "Saya akan mengikuti perintah Anda." Yang Mulia Surgawi Hao berjalan pergi, dan Kaisar Dewa Langsuan mengikutinya. Ia berkata sambil tersenyum, "Teman Dao, kau benar-benar ahli. Kali ini, Yang Mulia Surgawimu tidak akan dapat menimbulkan masalah lagi." Siro menunggu sampai mereka cukup jauh untuk bangkit dan menepuk-nepuk tanah dari lututnya. Qinmu berkata sambil tersenyum, "Grandmaster terhormat dari Istana Penciptaan Patriark, pengrajin nomor 1 di surga surgawi, sebenarnya sangat ingin berlutut dan menyembah orang lain. Master Istanasi, alam tahta Kaisar Anda bukanlah masalah kecil." Si Qiluo memasang ekspresi sombong dan mencibir. "Yang Mulia Surgawimu, apakah kamu juga dari perdamaian abadi? Aku tidak akan memberimu 1 poin kelonggaran, tetapi karena kamu adalah Yang Mulia Surgawi, aku akan memberimu 0,5 poin." Qinmu ingin berbicara lebih banyak, tetapi Ling Yuxiu diam-diam menarik pakaiannya, dan Qinmu berhenti berbicara. Ling Yuxiu melambaikan tangannya dan berkata, "Bongkar." Para dewa dan iblis dari Eternal Peace di kapal segera mulai bekerja. Ling Yuxiu berkata kepada Qinmu, "0,5 poin sudah cukup. Sebenarnya, kita masih bisa mendapatkan beberapa. Langit surgawi telah menyerang Great Void selama beberapa tahun terakhir, mengeluarkan banyak koin surgawi. Harga banyak surga meningkat dengan cepat. Dari mana asalmu?" Qinmu menatap Yun Cuxiu yang sedang melompat-lompat, dan melihat 2 ekor kudanya berayun dari belakang ke kiri, lalu ke kanan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku kembali dari istana leluhur bersama dengan 8 Yang Mulia Surgawi. Aku hampir dibunuh oleh saudarimu ini." Yun Cuxiu bergegas ke depan mereka, bersemangat dan aktif. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar juga ada di sini. Aku paling suka merayu kakak ipar." Setelah mengatakan itu, dia meraih lengan Qinmu dan menempelkan dirinya padanya. Dia telah menjadi saudara perempuan dengan Ling Yuxiu, Gongsun Yan, Raja Dewa Langwo, dan Lian Huahun. Dari segi usia, Ling Yuxiu adalah yang termuda, jadi Ling Yuxiu harus memanggilnya kakak perempuan. Ling Yuxiu berada tepat di sampingnya, dan Qinmu buru-buru menarik lengannya ke belakang, tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa berkata, "Aku masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi jangan main-main. Nyonya Yuanmu menjebakku dan hampir mengunciku di pengadilan leluhur. Kali ini, aku akan mengeluarkan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu dan memanggil jiwanya untuk melihat di mana dia bersembunyi." Yun Cuxiu menggigil dan memeluk lengannya, menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Dia terkekeh dan berkata, "Kakak ipar, aku hanya bercanda denganmu. Jangan marah. Adik perempuan yang baik, cepat bujuk suamimu." Ling Yuxiu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Qinmu mencibir dan berkata, "Aku memperlakukan Nyonya Yuanmu dengan tulus, tetapi dia menyakitiku berkali-kali. Kali ini, dia menyakitiku lagi. Aku harus mengungkapkan identitasnya." Yun Cuxiu menatapnya dengan sedih, "Kakak ipar, diam." Qinmu sangat marah. "Kita adalah sekutu, tetapi kau telah berulang kali menipuku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu identitasmu?
Aku punya cara untuk mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau pernah berkata bahwa kau akan membawa Yue Tingge untuk menjelajahi Great Void dan mencari Carefree Village. Namun, Yue Tingge hanya mengatakan bahwa 10 Celestial Venerable memerintahkannya untuk menuntun lengannya ke Great Void. Dia tidak menyebutkan bahwa ada Celestial Venerable yang bepergian bersamanya. Dia sangat marah hingga tertawa dan berkata, sebenarnya kau telah memasuki kekosongan besar bersama Yue Tingge, tetapi kau tidak menyangka bahwa dia belum mati dan telah bersembunyi di kekosongan besar. Selama dia ditemukan, bukankah akan mudah untuk mengungkap identitasmu? Selain itu, aku masih memiliki tubuh fisik Yuanmu, akan lebih mudah untuk mengetahui identitasmu. Dia menghela napas dan berkata dengan tulus, karena kita sekutu, kita harus jujur satu sama lain. Aku sangat sedih kau memperlakukanku seperti ini. Yun Cuxiu menghela napas dan menggerutu, sudah lama aku ceritakan tentang identitasku, tapi kamu tidak mengerti. Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika Yun Cuxiu terkekeh, aku pernah memberitahumu bahwa jembatan pergeseran saling energi roh perdamaian abadi terhubung ke istanaku. Apakah kamu tidak tahu identitasku? Kinmu tertegun dan tergagap, jembatan pergeseran saling energi roh itu. Yun Cuxiu mendesah pelan dan berkata, jembatan pergeseran saling energi roh itu dibuat oleh Istana Penciptaan Patriark. Istana Penciptaan Patriark menagihku 100 kali lipat harga perdamaian abadi, itulah sebabnya mereka mengalihdayakan penempaan jembatan pergeseran saling energi roh ke perdamaian abadi, mengantongi selisihnya. Kakak ipar, apakah kau belum mengetahuinya? Pada saat ini, terdengar suara kasar dari samping. Biarkan aku mengingatkanmu lagi, kemana jembatan pergeseran saling energi roh Eternal Peace mengarah. Kinmu menoleh dengan susah payah dan menatap kosong ke arah Master Istana Penciptaan Patriark, Si Qiluo, yang berjanggut lebat dan berotot tak tertandingi. Kinmu tercengang. Kau. Si Qiluo menatapnya dengan iba dan berkata dengan suara kasar, jembatan pergeseran saling energi roh Eternal Peace terhubung ke Istana Penciptaan Patriark. Lebih jauh lagi, Master Istana Penciptaan Patriark sangat rakus akan uang dan memberikan tugas untuk menempa jembatan pergeseran saling energi roh kepada Eternal Peace, menjualnya kepada yang mulia surgawi lainnya dengan harga 100 kali lipat. Yun Cuxiu tersenyum manis. Selain itu, dia mengendalikan Istana Penciptaan Patriark, jadi tidak sulit baginya untuk menciptakan artefak ilahi yang mulia surgawi Yu untuk dirinya sendiri. Wajah kasar Si Qiluo menyimpan sedikit pesona saat dia mengerjap ke arah Kinmu. Dia terkekeh, yang mulia surgawi Ling membunuhku selama era Kaisar Tinggi, tetapi dia tidak menyangka aku akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan memiliki sebuah batu. Yun Cuxiu bersandar di bahu Kinmu dengan manis dan berkata dengan lembut, saya sangat iri dengan kemampuan Celestial Venerable Ling, jadi saya mempelajari seni penciptaannya dan menjadi Grandmaster generasi ini, mencapai Patriarch Creation Palace. Jika 10 Celestial Venerable ingin menciptakan beberapa senjata aneh, mereka harus melalui saya. Juga mudah bagi saya untuk mengutak-atiknya. Si Qiluo juga datang dan terkekeh. Setelah era Kaisar Pendiri berlalu, aku direkrut oleh 2 guru surgawi agung, dan mereka menggunakan aku untuk membuat tiruan Bahtera Paramita untuk melewati kekosongan besar dalam rangka mencari desa bebas kekhawatiran. Pada akhirnya, 2 guru surgawi agung itu meninggal, dan hanya aku yang kembali hidup-hidup. Kinmu bingung dengan semua berita itu dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Si Qiluo bersandar di bahunya dan menggunakan jarinya untuk menggambar lingkaran di dadanya. Di sisi lain, Yun Cuxiu menggambar lingkaran kecil di dada kanannya. Kinmu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Kalau begitu, kamu bukan salah satu dari 3 yang mulia surgawi yang menyelamatkanku di Jadepul. Sayangku, Yun Cuxiu dan Si Qiluo menggoyangkan lengan kanan dan kirinya dan berkata serempak, jangan marah. Kinmu tersenyum kaku, tidak heran kepala desa berkata aku terlalu naif. Hari itu di Jadepul, di antara 3 Celestial Venerable yang telah menyelamatkan hidupnya, Kinmu selalu mengira Nyonya Yuanmu adalah salah satu dari mereka. Namun, karena Nyonya Yuanmu telah berubah menjadi Master Istana Penciptaan Patriark Si Qiluo, itu tidak mungkin dia. Posisi Si Qiluo di surga surgawi tidak cukup tinggi. Selain itu, ia baru memulainya pada era Kaisar Tinggi, jadi fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan 10 yang mulia surgawi. Dia pasti tidak akan mengambil risiko ini. Sekalipun dia mengendalikan artefak ilahi yang mulia surgawi Yu, dia tetap harus berhati-hati seakan-akan dia tengah berjalan di atas es tipis, berusaha sekuat tenaga agar tidak ketahuan. Kalau tidak, jika 11 Celestial Venerable muncul di atas Jadepul, 10 Celestial Venerable pasti akan menyelidikinya. Karena itu, dia hanya bisa menunggu. Kalau begitu, orang pertama yang menyelamatkan Kinmu bukanlah dia. Ketika 10 yang mulia surgawi bergerak,
semakin sedikit pula alasan baginya untuk bergerak, karena saat itu, keselamatan Kinmu sudah terjamin. Sebaliknya, dia bahkan bisa menyaksikan pertikaian antara 10 Yang Mulia Surgawi, Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, Yang Mulia Surgawi Yue, dan yang lainnya. Dia bahkan bisa membuat Kinmu berutang budi padanya. Seperti yang diharapkan, tak satu pun dari orang-orang tua yang selamat dari era Naga Han itu sederhana. Kinmu mengalami sakit kepala yang hebat. Monster-monster tua ini tidak mudah dihadapi, dan jika dia sedikit santai, dia mungkin akan dimakan oleh mereka. Dia menyingkirkan Yun Cuxiu dan berjalan berdampingan dengan Ling Yuxiu. Saat dia berbicara tentang pengalamannya di pengadilan leluhur, Ling Yuxiu ragu sejenak sebelum berkata, perdamaian abadi terlalu lemah, tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan pijakan di pengadilan leluhur. Aku sudah merasa kita tidak memiliki cukup tenaga kerja, dan jika kita masih harus mengerahkan sekelompok orang ke pengadilan leluhur, bisakah kita benar-benar bersaing dengan 10 Yang Mulia Surgawi di pengadilan leluhur? Dia memikirkannya dan berkata, sulit untuk menempatkan diri kita di pengadilan leluhur. Jika kita melakukannya dengan buruk, kita akan menderita banyak korban. Jika kita melakukannya dengan baik, kita akan ditekan oleh 10 Yang Mulia Surgawi, dan akan sulit untuk menyenangkan mereka. Pengadilan leluhur menyangkut masa depan perdamaian abadi, kita harus memperjuangkannya. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, perdamaian abadi tidak dapat bekerja di bawah langit surgawi selamanya. Jika langit surgawi menghancurkan para dewa kuno dan kekosongan besar, giliran perdamaian abadi berikutnya. Pengadilan leluhur kemungkinan besar akan menjadi kunci kebangkitan perdamaian abadi. Akan baik juga bagi generasi muda perdamaian abadi untuk pergi ke pengadilan leluhur untuk berlatih. Generasi muda sekarang memiliki terlalu sedikit kesempatan. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, itu hanya karena kamu tidak berada di Eternal Peace. Sekarang wilayahmu lebih kuat, kedudukanmu lebih tinggi, visimu lebih jauh, kamu jarang memperhatikan urusan manusia. Jumlah peluang di Eternal Peace sekarang tidak terbayangkan oleh kita di masa lalu. Generasi muda dapat menjelajahi alam primordial, bersaing dengan para dewa, dan berinteraksi dengan rekan-rekan dari berbagai surga. Alam primordial sangat ramai. Ada juga sejumlah talenta muda yang tidak kalah dengan kita saat itu. Semangat Kinmu bangkit, dan dia berkata sambil tersenyum, itu bagus. Saya selalu khawatir mereka terlalu terlindungi dan tidak mengalami kesulitan. Generasi muda saat ini lebih menjanjikan daripada kita dulu, dan mereka telah melihat lebih banyak dunia. Ling Yuxiu berkata, meskipun mungkin tidak ada Yang Mulia Surgawimu yang lain, akan ada sekumpulan eksistensi alam tahta kaisar di masa depan. Kinmu merasa tenang. Perkembangan perdamaian abadi sangatlah penting. Jika mereka berjuang keras tetapi tidak ada yang tersisa untuk mengambil alih, bukankah itu akan sangat disayangkan? Namun, pengadilan leluhur harus didirikan. Kalau begitu, pertama-tama aku akan mengirim Kaisar Manusia masa lalu dari Aula Kaisar Manusia. Wilayahku membutuhkan sejumlah besar ahli sehingga leluhur Kaisar Manusia pertama akan bertanggung jawab. Kinmu memikirkannya dan berkata, kakek buta dan kakek bisu juga harus pergi ke sana. Selain membutuhkan mereka untuk membedakan antara permata dan biji berharga, aku juga membutuhkan mereka untuk menempa ulang pagoda langit berkaca. Pagoda langit berkaca saat ini terlalu sederhana dan kasar. Ada juga telur dewa kuno di dalamnya, dan aku tidak bisa mempercayai telur dewa kuno itu. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, Anda adalah guru kekaisaran kami, Anda akan memutuskan kebijakan nasional. Saya akan mendengarkan Anda. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan bertanya apakah dia tahu keberadaan Feng Du. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Du masih hilang. Namun, Saint Woodcutter muncul di Eternal Peace beberapa waktu lalu, tetapi saya tidak melihatnya secara langsung. Dia memerintahkan seseorang untuk mengirim surat. Ling Yuxiu mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepadanya. Penebang suci menjelaskan alasan mengapa Feng Du tidak bergerak selama bencana perdamaian abadi. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Lihatlah sendiri. Kinmu membuka surat itu, dan ternyata surat itu ditulis oleh Saint Woodcutter. Surat itu mengatakan bahwa Kaisar Pendiri telah memberikan perintahnya, dan sebagai rakyat, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Feng Du tidak banyak membantu selama bencana perdamaian abadi, jadi dia merasa sangat bersalah. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar Yan Feng dan mantan pengajar kekaisaran Jiang Baigui telah pergi ke kekosongan besar untuk membantu desa bebas Liang melawan surga surgawi, dia merasa semakin bersalah. Dalam surat itu, Santo Penebang Kayu juga berbicara mewakili Kaisar Pendiri dan menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dialami Kaisar Pendiri, serta meminta pengertian Kaisar Yan Xiu.
Kinmu menutup surat itu dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, aku akan menemuinya. Ling Yuxiu bertanya dengan heran, bagaimana kamu akan menemuinya? Dengan surat ini, aku dapat menggunakannya sebagai media untuk seni pemanggilan jiwaku untuk merasakan lokasi Fengdu. Hanya dengan begitu aku dapat menemukan Fengdu. Kinmu berkata sambil tersenyum, fakta bahwa Fengdu tidak membantu perdamaian abadi tidak lagi membebani hatiku, jadi Yang Mulia juga tidak perlu memikirkannya. Seperti yang dikatakannya, Kaisar Pendiri memang memiliki kesulitannya sendiri. Ling Yuxiu ingin mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya yang indah, tetapi ketika dia memikirkan statusnya, dia menahannya dan berkata, saya mengerti. Anda telah kembali ke Eternal Peace berkali-kali, dan saya tahu Anda khawatir bahwa Eternal Peace akan menjadi desa tanpa beban lainnya dan bahwa orang-orang Eternal Peace akan melupakan reformasi. Saya telah melihat semuanya. Kinmu tertawa dan berkata, ketika mereka selesai menurunkan barang, aku akan menemanimu kembali ke Eternal Peace. Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya dengan lembut. Pengadilan leluhur, ratusan ribu pegunungan hitam. Di aula istana, naga kilin gemetar, begitu pula Yaner. Di tengah, ini Earthbound menggigil, dan mereka bertiga melihat keluar dengan ketakutan. Sudah hampir fajar, jangan takut. Naga kilin mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar sambil berkata, kami memiliki pagoda langit kaca, dan harta ini akan mengabulkan permintaan apapun. Dia keluar dari aula dan melihat langit sudah gelap. Dalam kegelapan, mayat-mayat binatang buas yang dibunuh Kinmu sebenarnya berkedip-kedip dengan api hantu pucat saat mereka melayang-layang. Ini tidak aneh. Yang aneh adalah setelah Kinmu pergi, mayat-mayat binatang hampa ini menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam 35 hari, binatang hampa itu berubah menjadi tumpukan tulang, tanpa daging atau darah. Naga kilin, Yaner, dan Pangeran Bumi Kecil semuanya pernah melihat keanehan tempat ini sebelumnya. Mereka mengumpulkan keberanian dan pergi memeriksa mayat-mayat binatang buas untuk melihat apa yang telah menyedot daging dan darah binatang buas besar ini. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. 10 hari kemudian, mereka melihat tulang-tulang makhluk hampa itu mulai membusuk. Tulang-tulang itu dipenuhi api hantu seolah-olah telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ke-11, mereka melihat pemandangan mengerikan lainnya. Jamur-jamur besar benar-benar tumbuh dari tulang-tulang makhluk hampa. Banyak jamur besar tumbuh dari mulut makhluk hampa, dan jamur-jamur itu sangat besar. Ada wajah-wajah manusia di jamur-jamur itu, dan wajah-wajah mereka berubah bentuk saat mereka meraung. Naga kilin awalnya pemalu dan paling takut akan hal ini. Ia ketakutan setengah mati. Beruntungnya, jamur ini cepat layu, dan saat matahari terbit di siang hari, mereka berubah menjadi gumpalan hitam. Kini, suara tulang-tulang yang runtuh dapat terdengar dari seluruh pegunungan hutan hitam. Itu adalah suara tulang-tulang binatang hampa yang membusuk dan runtuh. Naga kilin dan Yaner mengira mereka bisa beristirahat selama beberapa hari, tetapi hal aneh terjadi lagi malam itu. Gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Istana Leluhur. Intensitas gempa bumi adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh naga kilin dan Yaner sebelumnya. Gempa bumi menyebabkan gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya runtuh di Istana Leluhur. Tanah terbelah, dan gunung-gunung menjadi ngarai. Laut yang mengering memperlihatkan dasar laut. Daerah di sekitar pohon hitam besar itu tiba-tiba sunyi. Mereka hanya bisa mendengar deru angin di luar. Ketika mereka keluar dari aula istana, mereka melihat badai petir di luar pohon hitam besar itu. Meteor-meteor beterbangan, dan langit di atas tanah runtuh berkeping-keping. Itu benar-benar kiamat. Ketika semuanya tenang, keesokan paginya, pengadilan leluhur masih tetap pengadilan leluhur. Tidak ada yang berubah. Namun, ketika malam tiba lagi, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Berbagai kejadian aneh terjadi berulang kali, langit terbelah dan bumi retak. Dunia seakan-akan hancur lagi. Namun pada siang hari, pengadilan leluhur masih sama. Naga kilin berdiri di luar aula dan melihat timur dibanjiri cahaya. Fenomena aneh dari tadi malam telah menghilang lagi, dan kerangka binatang hampa telah sepenuhnya menghilang. Dia melihat ke kejauhan dan tiba-tiba tercengang. Dia melihat bahwa puncak salah satu gunung hitam di pegunungan hutan hitam telah retak. Yaner dan ini Earthbound juga memberanikan diri untuk keluar. Awan terbentuk di bawah kaki naga kilin saat ia terbang menuju puncak gunung. Sebenarnya ada 5 bekas luka yang dalam di puncak gunung, seolah-olah telapak tangan yang sangat tebal telah terulur dari dalam gunung dan mencengkeram gunung hitam itu. Ia kemudian terseret kembali ke dalam gunung, meninggalkan 5 bekas goresan di kuku jarinya. Yaner membawa ini Earthbound dan mengikutinya.
Dia memeriksa 5 goresan yang bisa dianggap ngarai dan tidak bisa menahan rasa ngeri. Apa yang menyebabkan ini? Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Namun, malam ini, kita akan tahu apa itu jika kita tinggal di sini dan melihatnya. Pada saat itu, terdengar suara seorang tua. Jika kau benar-benar menunggu sampai malam ini, keluargamu yang beranggotakan 3 orang akan dimakan oleh makhluk yang merangkak keluar itu.